Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 28 Maret di hari Senin. Jadi sebelumnya apa kabar? Ya, happy weekend juga untuk teman-teman semua. Gitu ya. Jadi kalau weekend kita refreshing dulu ya, jangan saham terus-terus yang ada mumet ya, karena saham ini harus dibuat se-enjoy mungkin. Ya, karena kalau kita se-enjoy itu gitu ya, kita se-enjoy itu dengan saham, maka kita akan menikmati prosesnya. Tapi kalau kita terbebani, mikirin terus, terbebani ya, itu bisa mempengaruhi psikologis. Ya, jadi hati-hati aja. Oke, lalu berikutnya kita akan bahas market aja ya untuk sepekan ke depan. Seperti biasa market masih bergerak kurang lebih dalam dia punya uptrend channelnya, kurang lebih ya. Kurang lebih dia masih bergerak dalam uptrend channelnya, nggak ada perubahan yang berarti, masih bergerak, cuman dia lagi berada di zona atas nih. Jadi ya all time high juga ya, terus all time high. Cuman ada satu sisi kalau kita perhatikan lama-lama kok dia kayak mengkerut. Nah, ini salah satu pattern yaitu rising wedge. Ya, ini adalah salah satu pattern yang cukup berbahaya gitu ya, yang mana sering kali menunjukkan sinyal yang kurang bagus. Jadi lama-lama naik tapi mengerucut hingga satu titik ya dia breakdown. Ya kalau rising wedge endingnya dia breakdown. Nah, ini juga pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Kalau Anda mau flashback ke belakang ya itu bisa dicek sih ya. Kalau teman-teman mau flashback ke belakang nah kayak gini. Cuman balik lagi ya, breakdownnya pun diiringi dengan berita. Ya, jadi diiringi dengan news lah. Nah, kayak gini nih. Ya, naik kan, tapi lama-lama at the end mengerucut dia naiknya. Nah, makanya kalau kenaikan terus terjadi seperti ini, bukannya kita makin optimis, makin FOMO, kita juga harus makin lebih berhati-hati. Gitu ya, dan itu hal yang wajib. Ya, itu adalah hal yang wajib menurut saya untuk kita bisa ketahui lah bahwasanya trading harus diatur. Oke, ingat momentum dividen ya, bulan April akan banyak yang bagi dividen, beberapa sudah pengumuman, katalis ibaratnya semua katalis positif hampir sudah keluar. Gitu. Jadi tinggal jangan sampai ada bad news karena udah no katalis positif gitu ya, akhirnya dibanting. Dan ya kita bagi yang nggak prepare bakal bonyok. Ya, tapi kita harapkan nggak terjadi seperti. Jadi market masih akan bergerak volatile ya, sambil nanti kita melihat apakah ada candle-candle mencurigakan. Sejauh ini sih masih aman. Merah, nanti besok naik, nanti besok turun, nanti besok naik. Ya, jadi range-nya masih aman sebenarnya kalau kita cek. Lalu sebelum kita mulai gitu ya, teman-teman buat yang belum tonton, kita punya video Bibos ya, episode 3 ini adalah tentang penggunaan time frame. Jadi banyak banget yang suka salah menggunakan time frame dengan gaya trading. Contoh, Anda seorang swing tapi Anda pakainya chart menit. Nah, itu kan agak nggak relate. Atau balik lagi, Anda scalper, Anda buka chart weekly. Nah, kadang kita nggak sadar kita ngelakuin sehingga analisa yang kita buat itu false. Gitu ya, karena salah penggunaan time frame pada chart. Nah, lalu di sini juga saya ada ngasih tahu satu time frame baru yang mungkin nggak semua orang tahu gitu ya, itu time frame. Ya, tonton aja. Ya, jadi ada satu time frame yang kadang saya juga pakai terutama untuk teman-teman yang scalper. Ya, lalu teman-teman bisa tonton video-video lainnya ya terkait Bibos gitu ya. Ini episode 3, ini episode 2, ya ini episode 1. Oke. Ini tentang IPO gitu ya. Ini tentang IPO part 1 dan part 2. Ini tentang sedikit singgung terkait investasi ya dan lain sebagainya. Jadi ya saya akan terus kasih edukasi. Nah, mungkin next episode tentang candle. Ya, nah di situ saya cerita ada satu candle yang bisa kita pakai. Jadi kalau sekarang kan candle yang kita pakai kan candlestick ya namanya ya. Atau mungkin kalau teman-teman di forex ada pakai bar yang cuma berbentuk batang seperti itu ya. Dan sebenarnya ada satu candle lagi yang powerful, cuman gak banyak orang bahas. Nah di situ nanti saya akan coba singgung. Oke, nah lalu berikutnya ialah kita langsung aja sebelum mulai kita akan bahas ke sini. Ya, ini adalah kita punya win rate
selama Rabu, Kamis, Jumat seperti biasa ya, karena morning briefing untuk hari Kamis nggak ada, untuk hari Jumat nggak ada. Oke, pertama ada Indi. Ini saya screenshotnya random sih ya. Ini adalah Indi. Ini Indi itu menu dari 16 Maret. Ya menu sore ya, karena kita baru buat plannya ketika sudah HK sore gitu ya. Kita HK sore dapat 22.30 baru gerak ya di sekitar di hari Kamis Jumat kemarin ya untuk Indi. Naik ke 2360, bahkan kita sempat serok gitu ya. Serok beberapa teman serok di bawah 2200, itu profitnya juga lumayan. Lalu BCAP ini menu sore di tanggal 22 untuk tanggal 23 ya. Harganya di 296, lalu tembus nggak sampai TP2 tapi tembusnya lumayan ya. Nyenggol ya, cuma nyenggol nih karena gap up aja sih. Ya, aslinya sih nggak dapat. Jadi lumayan dapat 10 sampai 20%. Lalu IATA menu sore di hari berikutnya ya. Kita HK sore gitu ya. Habis itu saya instruksi piramid. IATA juga besoknya nggak langsung jalan ya di tanggal 24-nya. Oke, di tanggal 24-nya dia sempat turun dulu di 202 204 baru gerak 10%. Oke. Lalu ini ada bull, ini rekom trading di tanggal 23 Maret. Ya, ini bull copetan pendek aja di sini ya di tanggal 23 Maret. Lalu ini ada swing kita yang berhasil TP, ada ITMG kita dari tanggal 10 Maret. Ya chartnya masih di sini nih. Masih ketika di sini kita udah nge-swing. Ya 25.000 27.000. Ya TP1 dapat. Ya di sekitar 28.000 dan masih coba kita kawal. Jadi lumayan ya dari 25.000, 26.000 ke 28.000 tuh udah 8%. Gitu ya. Lalu ini ada MLPL. Ini kita tanggal 21 Maret di hari Senin. Terbangnya itu pas banget dari kemarin ya, 10% lebih, bahkan highest 14%. Gitu. Oke. Jadi total 1 2 3 4 5 6 ya. 6 emiten yang berhasil profit dan win rate kita 100% di minggu kemarin. Semua rekom pantauan yang resmi-resmi semua 100%. Gitu ya, bahkan MLPL di watchlist apps kita kemarin kita udah masukin MLPL. Jadi buat yang ada download mungkin bisa cuan lah dari MLPL. Ya, lalu buat yang mau join VVIP, promonya masih ada, dipersilakan banget untuk teman-teman sekalian gitu ya, dipersilakan banget buat yang mau join. Join dulu ke grup free kami, ada di description video untuk link joinnya. Lalu teman-teman japri ke staff silent. Ya, ini harga sebelum promo. Harga sesudah promo bisa minta ke staff. Lalu ini win rate kita di bulan Februari, ini win rate kita di bulan Maret. Ya, per detik ini. Jadi dari total 5 yang cut loss, ada 30 emiten yang dan TP. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nah lalu berikutnya kita langsung aja bahas. Mungkin kita nggak akan bahas semua ya, karena mungkin berkaitan dengan waktu, bosen juga ya. Cuman kita akan bahas emiten-emiten yang sekiranya menarik lah ya untuk kita bahas seminggu ke depan. Oke, yang pertama ada Nasi. Ini emiten IPO ya, dan agak difficult kalau kita mau bahas sebenarnya. Cuman yang jadi concern dari saya, satu hal yang pasti Nasi ini dia udah buat range support. Ya, atau kalau mau kita tarik, pertama ada di sekitar 296 atau 300-an ya, sampai dengan 310. Nah, sebenarnya ini adalah batas support yang mana kita bisa swing up di sini. Ada dua pilihan, Anda bisa tunggu dekat-dekat support atau ya Anda bisa buy on breakout. Ya solusinya kan sebenarnya cuma dua trading. Kita buy on support atau buy on breakout, atau satu lagi buy on ragu, itu buy di tengah-tengah. Nah, kalau kita lihat dari trendline majornya ini masih belum. Ya, trendline minornya ini juga masih belum. Jadi masih 50-50. Anda mau coba spek breakout di trendline yang sudah saya gambar, atau ya tunggu dia correction lagi, karena bisa jadi ya dia akan uji dulu ke pantul, lalu dia turun lagi di area support baru naik. Cuma yang jelas support kuncinya ada di sana ya. Lalu Amar berapa ya untuk entry? Amar untuk entry support di 400 sekarang. Nah, ini nggak boleh jebol kalau bisa ya. 400-an ya, 400 390 ini nggak boleh jebol. Kalau jebol akan kurang bagus. Oke, bisa entry dekat-dekat 410. BBCA no comment ya, banking no comment. Kalau dari inflow sih kayaknya masih kencang lah. Ya kalau banking kayaknya inflow masih kencang sih, jadi ya kita ikut arus aja. Lalu nextnya baut. Nah, jadi ini cerita unik ya. Saya sih nggak mau bergosip, tapi kita ambil hikmahnya aja nih.
Ya balik lagi ya, saya tidak ikut campur. Cuman ya mungkin bisa dijadikan pembelajaran berharga. Jadi kalau Anda tahu ceritanya baut ini ternyata nyamber hingga ke trader-trader yang mungkin udah kita kenal. Ya saya nggak sebut nama, saya juga baru tahu beritanya beberapa waktu yang lalu, di mana ceritanya nih baut ini katanya ada satu pihak yang goreng. Tapi ada pihak misalnya nih si A yang mau goreng. Lalu tiba-tiba gengnya si B itu masuk. Ya gengnya si B ini ceritanya orang-orang yang modalnya besar, yang tipenya scalper. Ya namanya scalper jual beli kan akan mempengaruhi bid offer ya, akan mempengaruhi plan dari si A kalau mau goreng. Nah singkatnya ketika A lagi goreng, lagi nyusun plan untuk si emiten baut, si B masuk katanya. Sehingga si A nggak suka, akhirnya si A guyur si B. Itu cerita yang beredar. Nah lalu singkat cerita emiten dibanting terus, ARB, makanya emitennya ARB, lalu ributlah pihak A dengan pihak B, saling ngeklaim bahwasanya pihak A mengatakan saya yang guyur, pihak B mengatakan kita nggak keguyur kok, kita jual kok, atau let's say mungkin kita cut loss kok. Saya sih nggak lihat secara detail. Nah cuman yang jadi pembelajaran, kita nggak perlu tahu siapa si A siapa si B, tapi kita yang perlu tahu sebagai trader, in case kita newbie retail modal kecil ikutan dalam peperangan mereka, seandainya kejadian itu real, kuncinya ya disiplin. Ya terserah deh mau si A guyur, mau si B guyur, ketika kita ikut, ketika kita lagi scalper, apalagi kita ngomong scalping ya, tujuan awal ya disiplin wajib. Wajib banget. Kenapa? Karena kita akan menghindari kejadian-kejadian yang kadang kita nggak duga. Bayangin deh Anda beli di sekitar 200-an, cut loss sampai 100, itu udah 50% gone. Saya mau cerita hari Jumat kemarin, saya ada share pantauan gitu ya ke teman-teman VVIP. Saya bilang nih, wah ini mau breakout nih, ya bola gitu ya. Ini saya cerita aja. Memang teknikalnya bagus ketika dia lagi mau breakout. Tapi tiba-tiba waktu kemarin di hari Jumat di sekitar setengah 3 ya, kalau Anda lihat itu semua emiten diguyur. Ya semua emiten itu diguyur termasuk bola. Jadi ketika saya buy HK di 498.500, 2 menit kemudian langsung dibanting ke 490, 484, saya langsung buang. Jadi baru beli semenit langsung cut loss 3%. Aman nggak? Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah closingnya 462, saya nggak jadi loss lebih dalam. Nah saya tinggal entry ulang kalau misalnya saya yakin dengan bola. Jadi cut loss itu menyelamatkan segalanya. Nah ini mungkin pembelajaran yang bisa kita ambil ya, terlepas dari apapun yang terjadi ya, drama-drama yang mungkin terjadi, yang penting kita disiplin. Untuk baut no comment. Nah, untuk baut saya no comment. Oke, GZCO overall masih bagus, cuma jadi concern nih 150 ya. 150 ini nggak boleh jebol. Ya ini kuncinya lah, 150 nggak boleh jebol. Ya di atas itu menurut saya masih bagus. Gitu. Lalu MPP besok pasti naik. Wih keren ya, pasti naik gak? Dibilang inside bar sih, ya memang candle sih inside bar ya, dia nggak lebih tinggi. Cuman position inside bar akan lebih powerful kalau dia di support. Oke. Jadi let's see lah ya, intinya sih mungkin bisa gantian nih MPPA-nya Rihat, gantian MLPR. Bisa jadi. Cuman we don't know. Ya lalu next MSKY ini emiten ketika MNC Group kalau digoreng ini naiknya juga dahsyat ya, volatility-nya besar sekali. Trading range-nya lebar. Karena trading range lebar, maka titik entry juga harus diperhatikan. Ya kalau kita lihat dari skemanya, skemanya si MSKY ya, maka range-nya cukup lebar ya. Ini jauh-jauh sekali nih range supportnya. Nah ada dua pilihan nih. Ini ada support besar di sekitar kepala 500, di sekitar kepala 400. Nah kalau Anda mau beli ya minimal tengah-tengah, which is di 450-an. Ya kita pakai Bollinger aja untuk tahu batas atas batas bawah. Nah berarti kalau mau beli minimal ya di sini, tunggu, ada peluang. Tapi kalau jebol juga dia akan ke batas bawah 400. Sisanya saya jujur nggak ngikutin bandarnya MSKY, jadi ya saya no comment karena terlalu fluktuatif, lotnya juga nggak bisa banyak. Ya Java sideways, saya nggak tahu ya, padahal ini udah menjelang bulan puasa ya, meskipun kita di VVIP udah berhasil TP. Mungkin ketekan kondisi market juga ya, posisinya sideways. Cuman yang harus ketahui Java memang berada di support kuatnya di 1540. Ini kuat banget sih.
Ya, jadi harusnya ya nggak jebol, harusnya sih nggak jebol. Cuman karena overall trennya sideways, memang agak lambat lah kesannya ya. Nexa Raja no comment, belum ada ciri-ciri. Inco, nah Inco menarik ya. Nikel gitu ya, seperti saya bilang nikel batu bara. Ini yang follow up, yang yakin cuannya udah lebar. Karena kita serok ketika orang lupa, ketika orang buang. Sama seperti yang saya bilang ya, ketika merah orang lupain. Nah di situ kita akum. Nah sekarang nih orang lagi FOMO, kita jual. Enak gak? Enak. Ya targetnya berapa? Ini kan harga nikel kemarin kalau nggak salah naik 40.000 ya. Ya menurut saya sih kalau untuk nikel sendiri ya dengan asumsi harga 40.000 ya dia tembus 7.000 ke atas. Ya jelas lah. Ya tembus 7.000 ke atas menurut saya. Gitu. Oke. Cuman buat yang baru mau entry agak hati-hati. MTEL no comment. Lelet bagi dividen juga nggak ngangkat. Skip. CPRO, nah ini Jumat kemarin ada pergerakan ya, volumenya juga lumayan. Isinya copetan sih ya, MG, KK, XA. Cuman ya oke lah. Nah cuman intinya dari si CPRO ini kan dia lagi buat big triangle ya, big pennant di sini. Sorry, sebentar. Ya, kalau kita lihat kan dia lagi buat semacam big pennant ya di sini dan posisinya dia lagi mau coba uji trendline atas. Nah, seandainya trendline bisa dijebol, ya mungkin beda cerita. Ya, karena dia ada volume spike, bahan bakar siap, resist pendek di 95 juga jebol kemarin. Ya tinggal kita lihat konsistensinya dia bisa bertahan nggak di kepala 9 gitu ya. Nah, kalau bisa ya mungkin next target balik ke 100. Cuman secara tren ya kalau dia mau lanjut memang dia harus balik uji resist di sini ya 110, 111. Nah, ini mungkin masih area resist yang harus benar-benar diperhatikan sih. Kalau enggak ya saya rasa masih cukup berat untuk si CPRO. Jadi apa namanya, kita juga harus lihat price actionnya gimana nanti ke depan. Ya, kalau memang dia repeat, nah ini kita tarik lagi. Ya, kita tarik trendline minornya di sini. Nah, kalau kita tarik trendline minor, kita fokus ke sini, ya maka ini udah di penghujung. Oke, dia udah di penghujung untuk si CPRO. Nah, tinggal confirm breakoutnya aja. Ya, nah psikologis mungkin di atas 100 sih. Ya menurut saya psikologis mungkin di atas. Jadi bisa di watch. Ya, kita bisa watch CPRO untuk sepekan ke depan. Gitu ya. BJBR kenceng ya gara-gara bagi dividen. Saya kenceng nggak ya? Ini sih nggak kenceng ya. Kayaknya biasa aja sih. Kalau kenceng tuh naik 10% misalnya. Memang BJBR, BJTM itu biasa bagi dividen gede. Ya, biasa bagi dividen gede. Oke. Biasa memang bagi dividen gede. Tapi hati-hati ya, hati-hati ketika X date-nya dividen trap, nanti Anda nyangkut lagi. Kalau kejar dividen hunter gitu ya, tapi nggak ngerti caranya, salah entry, itu malah bahaya. Lalu nextnya Juste, gorengan, skip, nggak ada momen. Ya ini emiten nggak ada momen ya, kita bisa tinggalin. Nano, emiten IPO, akselerasi, bergerak masih volatile. Jujur saya nggak ikut IPO-nya, cuman kita recommended ya di VVIP sebagai waktu itu kan bareng STAA, Nano, SMKM. Nah Nano ini kita tempati nomor 1 rekom. Ya dari sisi barang mungkin kita bahas bandar aja kali ya. Kita bahas bandar selama sepekan kemarin. Oh terlihat ada yang akum ya. Terlihat ada yang akum itu ada MG di 124. Ya, ini entah MG Bandar Copet atau MG kadang MG ada yang institut ya. Kayak SI itu digoreng MG dari 200 sekarang udah mau 1000. Itu MG loh. Dia goreng sampai ke 500-an itu MG. Gitu ya. MG CC DR. Ya, Anda bisa ikut arus sih. Karena kalau minimal ya kalau kayak gini ya. Minimal, oke, dia nggak nyampe all time high, tapi dia bisa naik minimal setengah dari penurunan. Biasanya kayak gitu ya. Atau kalau mau kita tarik Fibo, ini asumsi aja ya. Ini asumsi aja. Kurang lebih dari sini 150. 150 atau mungkin di sekitar 100 berapa nih? Pokoknya di range kotak ini lah. 160 150. Probably. Ya, biasanya oke dia rebound, ya rebound nyampe setengah gitu ya. Tapi habis itu correction lagi. Biasanya ya kalau emiten IPO. Cuman apakah digas terus sampai dia
all time high saya nggak tahu. Ya, dan saya nggak lirik juga sih ya untuk nano. Oke. Nextnya Arto belum ada momen juga ya, berat sih. Ya, ini cepat lambat juga kempes karena dia breakdown EMA 200. Ini saya udah bahas Arto dari kapan tahu ya. Dari sejak dia breakdown gak sih kalau nggak salah. Udah lama banget nih saya bahas Arto. Dan nah di sini ya, dari jebol dia uji di sini, uji trendline, uji resist, sudah nggak balik sampai sekarang. Ya, dia udah confirm buat higher low, lower. Nah, ini tinggal dia buat lower low nih. Sekali dia buat lower low atau tembus di sekitar sini ya, 13.800, ini udah downtrend. Jadi hati-hati. Oke. Lalu nextnya ITMG. PTBA ITMG gimana? Nah, saya pakai ITMG aja ya. ITMG ini kan kalau nggak salah come date tanggal 3 tanggal 4. Jujur aja kita di VVIP udah dapat di 26 ribuan. Kita udah cuan, posisi udah 7%. Nah, target saya pribadi ke teman-teman VVIP, ini saya buka di sini. Kita akan hold sampai come date. Ada dua pilihan. Kalau sampai come date udah terbang kencang, kita lepas. Kita nggak ikut dividen. Gitu ya. Ya, opsi kedua kalau masih mau, kita akan jual di exit. Cuman hampir dipastikan ya, karena dividen yieldnya sudah keluar di sekitar hampir 3 ribuan ya kalau nggak salah ya. Dividen DPS-nya, dividen per share 3 ribuan. Atau kalau mau kita asumsikan dengan harga ITMG sekarang berapa sih, saya lupa ya. 3.000 ya, asumsi lah ya, sampling ya. Berarti kan sekitar 10 sampai 11%. Nah, 10 sampai 11% pasti dia ARB sekali, lalu hari keduanya dia turun. Karena ketika exit biasanya emiten akan turun sesuai dengan yield yang diberikan. Biasanya patokan dari come date. Misalnya come date-nya 30.000 nih. Ya, berarti kan 10% tuh pas. Bagi dividen 3.000. Nah, biasanya ARB sekali 7%, besok turun 3%. Entah turun 2%, entah turun 4%, yang jelas kurang lebih batas 3%. Jadi turun 2 kali. Nah, bagi yang mau hold silakan. Karena kunci dari TMG sebenarnya setelah dia bagi dividen kelar, Anda bisa cek batu baranya. Kalau batu baranya masih on, Anda masih bisa kawal sebenarnya. Atau opsi ketiga, Anda lepas pas come date, Anda serok ulang pas exit. Nah, itu banyak sekali cara. Cuman yang jadi kunci kalau Anda baru mau beli sekarang, ya agak resikonya besar. Itu aja sih. Ya, cuman karena masih sekitar 2 minggu lagi sampai dia bagi dividen, saya rasa bisa cicil pas merah. Ya, batas 27.000 lah. Ya, ini 27.000 nggak boleh jebol. Batas stop loss di sana. Komoditas saya pengaruh ke Soji gak? Soji ini kan kapal ya. Cuman entah kenapa Soji dari dulu kita di VVIP berapa kali rekom Soji, berapa kali cut loss juga sih dari dulu. Ini kayaknya memang emitennya kampret ya. Udah sideways itu dari 2021. Jadi udah setahun lebih dia sideways, nggak ada pergerakan. Harusnya sih ngaruh karena ini Soji kan udah downtrend. Ini kan awalnya downtrend keras dari IPO. Nah, dia udah mau reverse. Sebenarnya sih ini tanda reversal ya. Ini kalau kita baca monthly nih, Soji nih potential reversalnya besar banget. Cuman nggak tahu kapan karena positioning masih sideways. Ya, yang respon itu SMDR, Temas gitu ya. Lalu nextnya Becap. ADMR, follow up aja di atas garis merah masih oke. Lalu Becap. Ya, ini dia udah lepas Tato X ya, udah lepas notasi. Salah satu momen positif sudah kelar. Karena Becap ini MNC Group yang cukup tinggi, uptrendnya keras banget, jadi risknya juga besar karena volatility-nya lebar. Ya, batasin di 270-an ya, nggak boleh jebol nih ya. 270 angka wajib menurut saya, kalau jebol beda cerita. Oke, nextnya CPRO, Inco sudah. Bovin ini swing kita juga udah tembus 7% ya di hari Senin kalau nggak salah. Ya, uji support 13.50, 13.40. Ya, ini kita harus cek kalau dia bisa sustain, ini akan bagus. Ya, intinya sih ini koreksi sehat. Ini koreksi yang diperlukan sebenarnya oleh Bovin untuk lanjut naik lagi. Ya, target masih di 1.400 ke atas. Oke, follow up ya. Kalau dia nggak mampu balik ke 1.350 ke atas, saya rasa dia akan kembali sideways. Ya, dia akan kembali sideways lagi di 1.300 ke bawah. Oke, lalu sisanya ya Becap sudah,
Saya filter aja ya, karena ini udah cukup banyak. Kita filter yang menarik. CMPP, CMPP, CMPP. CMPP sih saya no comment ya. CMPP sih saya no comment. Cuman untuk copet boleh banget kalau yang ngerti resiko. Kalau yang ngerti boleh banget. Oke. Nextnya becap buka bapak PSKT BP. Oke, mungkin kita bahas PSKT 1 ya. Ini kemarin dia mau coba breakout ya. Ini PSKT kita juga rekom kita di hari Selasa atau hari Senin ya, saya lupa. Oke, ini PSKT dia mau coba breakout di 104 107 tapi gagal. Ya, kalau dia gagal tembus, dia akan balik konsol lagi di 100 ke bawah, 90 sampai 100. Kepentok resist, ngulang lagi dia. Sideways lagi. Ya makanya kadang beberapa trader memilih option breakout karena ketika breakout itu udah lebih menjanjikan dia memang mau naik. Tapi kalau kita beli sebelum dia breakout, ya spekulasi. Kayaknya breakout nih. Tapi kalau nggak breakout, kepentok resist, balik lagi di support. Makanya opsinya 2 sebenarnya. Kita buy breakout atau buy on weakness di support. Ya lalu nextnya apa lagi ya? BMHS deh coba ya. BMHS nih juga kemarin tiba-tiba volumenya ada sedikit pergerakan ya. Emitennya sempat breakout masuk ke dalam radar kita karena dia breakout kecil sih, nggak gede ya, tapi menurut saya udah bisa diperhatikan. Nah BMHS ini harus tunggu ya. Ini bukan berarti dia langsung reversal karena positioningnya overall masih downtrend. Ini kita masih harus perhatikan ada resist penting yang harus dia jebol juga. Kuncinya mungkin 800 ya. Mungkin di sekitar 800 adalah kuncinya dari BMHS. Ya secara swing, kalau nggak mau buy di 800 karena ketinggian, Anda tunggu support lagi. Karena kalau dia belum tembus 800, saya rasa dia akan kepentok. Dia akan uji support lagi. Let's say dia mau buat double bottom, yaitu di sekitar sini 700-an. Ya Anda mendingan tunggu dekat ke 700. Ini untuk swing sih. Ya BMHS, ERA mau coba double bottom kemarin cuman masih belum kelihatan nih arahnya. Nih ada EMA 200 juga di 600. Jadi entah kenapa consumer goods saya belum tertarik sih karena ya pergerakannya agak lelet gitu ya. Lalu nextnya mungkin udah ya. Bapak banyak banget yang rekom. Ini Bapak juga emiten yang dipom-pom gitu. Kalau ini udah nggak ada yang mau pom-pom, nggak ada yang pom-pom lagi karena retail sudah tahu polanya. Ini kan polanya kebaca ya. Nah dari sini sebenarnya udah kunci nih, kebaca nih. Digoreng banting, Anda beli lagi, digoreng lepas, beli lagi digoreng lepas, beli lagi digoreng lepas. Nah sampai sini karena retail udah tahu, bandar udah nggak mau rugi karena dia ngegoreng yang cuan ya retailnya. Maka dari itu bisa jadi dilupain. Nah kalau sampai beneran dilupain, ya sudah, ya bye. Nah cuman yang jadi concern, mungkin aja ada bandar lain yang mau gerakin. Kenapa? Karena mungkin sektor properti beberapa waktu terakhir mulai gerak, meskipun ya geraknya belum gimana sih, kayak CTRA ya kemarin, BSDE sempat kan di hari Kamis. Nah mungkin kita bisa perhatikan karena Bapak juga masuk sektor properti. Properti bukan sih, setahu saya ini sektor properti nih Bapak ini. Gitu. Cuman ya kayak gini kalau ada posisi nyangkut, kalau saya sih lepas. Kecuali Anda dapat info besok mau digoreng ya silakan. Tapi kalau kayak dulu Juste, ya Juste nyangkut di 200 nih Om. Ini kan dulu Juste digoreng banget ya. Goreng, naik. Nah kita nyangkut nih dengan harapan pasti yang dipikirin retail itu besok paling digoreng nih. Ya DM lah di Instagram, kok goreng ini dong, kok goreng itu dong. Tau-taunya nggak digoreng. Kita hold, nyangkut. Coba kita cut loss, kita masukin ke yang lain, misalnya CMPP besok terbang 10%, udah kelar. Gitu. Jadi ya resikonya kalau emiten nggak ada bandar udah sideways, perlahan turun pasti. Karena nggak ada yang mau beli. Yang ada ujung-ujungnya cicil jual. Gitu ya. Jadi sisanya ya udahlah, kita tunggu nanti di live market aja besok. Mungkin komoditi masih bisa diperhatikan lah ya. Untuk sepekan ke depan coal, nikel tentunya ya, dan beberapa sektor komoditi lah. Saya masih fokus di komoditi untuk sepekan ke depan sih. Ya tinggal kita atur-atur aja posisi. Sambil ya diversifikasi ke sektor-sektor lain juga. Oke, saya rasa cukup. Good luck teman-teman semua ya. Happy weekend. Salam dari Akademi. Be patient, be cuan.